Ya, subscribe dulu guys. Episode pertama dibuka dengan sosok Thomas Shelby atau yang biasa dipanggil Tommy menunggang kuda menyusuri jalanan Birmingham menuju kawasan Small Heath. Kedatangannya membuat warga yang melihatnya segera menyingkir. Tatapan mereka menunjukkan campuran rasa takut dan hormat karena Tommy dikenal sebagai salah satu tokoh penting dari geng yang paling ditakuti di kota itu, Peaky Blinders. Sesampainya di sebuah pemukiman kecil, seorang pria menghampirinya sambil membawa seorang wanita asal Tiongkok. Wanita tersebut diminta melakukan ritual sederhana yang dipercaya dapat membawa keberuntungan. Ritual itu merupakan bagian dari rencana besar yang sedang disiapkan Tommy. Setelahnya, Tommy dengan lantang mengumumkan bahwa kudanya, Munagan Boy, akan bertanding di Kempton pada hari Senin pukul 3 sore. Ucapannya segera menyebar sebagai rumor di antara warga. Padahal informasi itu sengaja ia lontarkan sebagai bagian dari strategi manipulasi. Tommy kemudian kembali ke betting shop, tempat resmi pemasangan taruhan pacuan kuda. Saat tiba di sana, suasana pub terlihat ramai dan penuh kegaduhan. Para anggota Peaky Blinders bercampur dengan para penjudi lokal, sibuk memasang taruhan untuk pertandingan kuda. Di tengah keramaian itu, Arthur Shelby, kakak tertua keluarga Shelby, justru tampak kesal dan memanggil Tommy ke ruangan belakang. Arthur marah karena Tommy menggunakan trik serbuk di Garrison Court. Ia khawatir jika Munagan Boy benar-benar menang, Billy Kimber, pemimpin Birmingham Boys yang menguasai bisnis taruhan dan keamanan arena balap, akan bereaksi keras. Dengan tenang, Tommy menjawab bahwa semuanya sudah ia pertimbangkan dan menjadi tanggung jawabnya untuk menghasilkan uang bagi keluarga Shelby. Setelah itu, ia meninggalkan Arthur yang masih diliputi emosi. Sementara itu, di sudut lain Birmingham, Freddie Thorne, seorang komunis sekaligus kekasih Ada Shelby, memimpin demonstrasi para buruh. Mereka menuntut kondisi kerja yang lebih layak, serta hak-hak yang semakin terabaikan setelah Perang Dunia I. A fucking cut in your wages. Di sisi lain, seorang pria tua terlihat duduk di dalam kereta menuju Birmingham. Ia adalah Inspektur Chester Campbell, polisi dari Belfast yang dikirim oleh pemerintah Inggris. Sepanjang perjalanan, Campbell meneliti berkas-berkas para tersangka dengan seksama. Ia mendapat tugas untuk menemukan senjata militer yang hilang, membersihkan Birmingham dari aktivitas gangster dan menindak kelompok Peaky Blinders. Kemudian, cerita kembali beralih kepada Tommy. Saat itu ia sedang berbincang dengan Harry, pemilik pub The Garrison, yang menjadi markas Peaky Blinders. Harry menyinggung perampokan senjata militer berskala nasional yang sampai membuat pemerintah turun tangan. Namun percakapan mereka terhenti ketika seorang pria bernama Danny Wisbang tiba-tiba membuat keributan di dalam pub. Danny adalah veteran Perang Dunia I yang mengalami gangguan mental akibat trauma perang yang dikenal sebagai shell shock. Kondisi tersebut kerap membuatnya panik dan kehilangan kendali, seolah kembali berada di medan pertempuran. Melihat itu, Tommy dan Harry segera menenangkannya, berusaha menyadarkan Danny bahwa perang telah usai dan mereka tidak lagi berada di medan tempur. Beberapa saat kemudian, keluarga Shelby mengadakan pertemuan di ruangan belakang. Suasana terasa tegang karena mereka menerima kabar dari Belfast bahwa pemerintah mengirim seorang inspektur khusus untuk membersihkan kota dan menindak kelompok komunis. Situasi semakin rumit karena sedang berlangsung demonstrasi besar di BSA, yaitu Birmingham Small Arms Company, perusahaan manufaktur senjata dan perlengkapan militer terbesar di Birmingham. Meski demikian, Peaky Blinders merasa kedatangan inspektur tersebut tidak mengancam mereka. Mereka belum menyadari bahwa ada masalah besar yang dapat membahayakan posisi mereka. Sementara itu, Inspektur Chester Campbell tiba di Birmingham dan menuju markas kepolisian. Dalam perjalanan, ia menyaksikan kondisi Small Heath yang suram. Jalanan dipenuhi lumpur, asap hitam mengepul dari pabrik-pabrik yang rusak pasca perang, dan preman berkeliaran tanpa kendali. Gambaran itu menunjukkan kota yang masih berjuang bangkit dari kehancuran. That's it, I don't go any further. And your wickedness and your fun.
Di sisi lain, setelah pertemuan keluarga selesai, Tommy menemui Polly Gray, bibinya. Tanpa banyak basa-basi, Polly menuntut penjelasan karena ia merasa Tommy menyembunyikan sesuatu yang serius. Setelah terdiam sejenak, Tommy akhirnya menceritakan kejadian yang menjadi sumber masalah. Ia mengakui bahwa sebelumnya memerintahkan anak buahnya mencuri beberapa sepeda motor militer. Namun terjadi kesalahan fatal. Mereka keliru mengambil peti dan justru membawa peti-peti berisi senjata militer yang seharusnya dikirim ke Libya. Jumlahnya cukup banyak dan kondisinya sensitif serta belum dilumasi. Seluruh peti tersebut kini disembunyikan di halaman milik Charlie Strong, diselipkan di antara kandang kuda agar tidak mencolok. Tommy menyadari tempat itu hanya aman untuk sementara dan tidak bisa digunakan dalam jangka panjang. Mendengar hal itu, Polly terkejut dan marah karena kecerobohan tersebut bisa membahayakan seluruh keluarga Shelby. Tommy kemudian menjelaskan bahwa ia berencana memindahkan senjata-senjata itu setelah bulan purnama berlalu. Penjelasan tersebut sedikit meredakan kekhawatiran Polly, meski resiko yang mereka hadapi tetaplah besar. Sementara itu, Ada Shelby berjalan menyelinap melalui lorong-lorong sempit di Small Heath untuk menemui kekasihnya, yaitu Freddie Thorne, secara diam-diam. Hubungan mereka dirahasiakan karena Freddie adalah seorang komunis yang tidak disukai keluarga Shelby, terlebih setelah perang ketika ketegangan dengan kaum buruh semakin meningkat. Singkat cerita, pagi pun tiba. Seorang wanita bernama Grace Burgess memasuki The Garrison dengan langkah tenang dan percaya diri. Di dalam, ia melihat Harry sedang merapikan ruangan. Tanpa banyak pengantar, Grace menyampaikan keinginannya untuk melamar pekerjaan sebagai barmaid. Awalnya, Harry menolak karena Grace terlihat terlalu rapi dan tidak biasa untuk bekerja di tempat seperti The Garrison yang dipenuhi penjudi, pemabuk, dan anggota geng. Namun Grace meyakinkannya bahwa ia mampu menjalankan pekerjaan tersebut. Hingga akhirnya Harry menerima permintaannya. Di markas kepolisian, Campbell menunjukkan kemarahannya setelah melihat kondisi Birmingham yang menurutnya tidak terkendali. Ia menilai kepolisian setempat tunduk pada Peaky Blinders dan membiarkan korupsi terjadi di berbagai tempat. Campbell menegaskan bahwa mulai saat ini seluruh aparat berada di bawah komandonya dan harus membantunya memberantas IRA, kelompok komunis serta Peaky Blinders. Tanpa menunda waktu, para petugas yang bekerja di bawah perintah Campbell segera bergerak. Mereka menangkap Arthur saat ia berada di sebuah gedung teater tua. Penangkapan dilakukan secara tiba-tiba. Arthur diserang hingga tidak mampu melawan, lalu dibawa ke lorong sempit di dalam bangunan tersebut untuk diinterogasi. Tidak lama kemudian Campbell datang dan langsung menuntut penjelasan mengenai perampokan besar yang bahkan tidak diketahui Arthur. Campbell menyiksanya berulang kali, tetapi Arthur tetap menyatakan bahwa ia tidak mengetahui apapun tentang senjata yang hilang. Setelah mendengar jawaban yang sama berulang kali, Campbell mulai mempercayainya dan kemudian menawarkan sebuah kesepakatan. Singkat cerita, Arthur kembali ke rumah. Seluruh keluarga Shelby berkumpul untuk mengobati luka-lukanya dan memastikan keadaannya membaik. Arthur menyampaikan tawaran Campbell, yaitu agar keluarga Shelby menjadi informannya di Birmingham. Arthur cenderung menerima tawaran tersebut demi menjaga keselamatan keluarga. Terlebih jika itu berarti mereka tidak lagi berurusan dengan kaum Fenian maupun komunis. Namun Tommy tetap diam tanpa menunjukkan reaksi, seolah tidak menyetujui tawaran itu, sehingga membuat anggota keluarga lainnya merasa heran. Beberapa saat kemudian, keluarga Shelby memasuki The Garrison yang sedang dipenuhi pengunjung. Keramaian itu terjadi karena kehadiran barmaid baru, yaitu Grace, yang tampak memiliki banyak kemampuan. Saat itu ia bernyanyi dengan suara merdu, membuat para tamu terpukau. Tommy pun tanpa sadar memperhatikannya lebih lama, seolah mulai tertarik. Singkat cerita, malam pun berlalu. Tommy berada di kamarnya. Sebelum tidur, ia melakukan kebiasaan yang selalu ia lakukan sejak kembali dari perang untuk meredakan traumanya, yaitu menyalakan bubuk opium dengan api kecil dan menghisapnya hingga perlahan terlelap. Namun kali ini, ia kembali dihantui mimpi buruk tentang masa perang. Mimpi itu membuat Tommy terbangun dengan terkejut. Keesokan harinya, Danny berada di kawasan Small Heath. Seperti yang sering terjadi, serangan shell shock kembali kambuh dan pikirannya seolah kembali ke medan perang. Dalam kondisi tidak terkendali, Danny tanpa sengaja menyerang dan membunuh seorang pria asal Italia yang bekerja untuk jaringan perjudian di Birmingham.
Setelah kesadarannya pulih, ia terkejut dan ketakutan atas perbuatannya, lalu segera melarikan diri dari tempat kejadian. Di sisi lain, Campbell sedang berbincang dengan Winston Churchill di dalam kereta yang menuju ke pedesaan. Campbell melaporkan bahwa ia telah menyiapkan rencana, yaitu merekrut orang-orang kepercayaannya, membentuk jaringan mata-mata serta memastikan seluruh operasi berjalan tanpa kebocoran. Churchill menyatakan kepercayaannya pada kemampuan Campbell, tetapi mengingatkan bahwa Birmingham berbeda dengan Belfast. Di Belfast, mayat dapat menghilang tanpa jejak, sedangkan di Birmingham satu kematian saja bisa menjadi berita utama. Terlebih saat ini media sedang ramai memberitakan senjata curian yang ditawarkan untuk dijual. Jika ada mayat yang harus dikuburkan, maka lakukan tanpa menimbulkan perhatian dan jangan sampai operasi tersebut diketahui publik. Singkat cerita, malam kembali tiba. Tommy dan Charlie Strong memeriksa peti-peti senjata curian milik pemerintah yang selama ini disembunyikan di Istal. Bulan purnama telah berlalu dan sesuai rencana, Charlie mulai memindahkan peti-peti tersebut ke atas kapal. Ia berniat membawanya ke perbatasan luar Garrison Lane dan meninggalkannya di dekat rel kereta. Dengan cara itu, peti-peti tersebut akan ditemukan oleh kereta barang yang melintas keesokan paginya, sehingga dapat menghilangkan jejak tanpa melibatkan nama keluarga Shelby. Namun Tommy ternyata berubah pikiran. Ia mengatakan bahwa dirinya memiliki strategi alternatif. Ia meminta Curly membawa kapal tersebut menuju dermaga Tembakau Tua, tempat yang lebih tersembunyi dan jauh dari jalur patroli. Mendengar itu, Charlie langsung menolak. Ia memperingatkan bahwa beberapa unit tentara telah dikerahkan untuk mencari kiriman senjata yang hilang dan hal itu sangat berbahaya. Namun Tommy tetap yakin dengan keputusannya dan meminta Charlie menjalankannya sesuai perintah. Keesokan paginya, Campbell dan Grace berbincang di Museum Birmingham yang dipenuhi patung-patung marmer. Grace dipanggil secara khusus karena ia merupakan agen rahasia dari Special Branch yang ditugaskan untuk menyamar, dan Campbell adalah atasannya dalam misi tersebut. Grace melaporkan bahwa pemimpin Peaky Blinders bukanlah Arthur, melainkan Thomas Shelby yang lebih cerdas dan sulit ditebak. Ia juga menyampaikan bahwa kemungkinan pencurian senjata dilakukan oleh kelompok Fenian Ira. Mendengar laporan itu, Campbell memerintahkan Grace untuk memeriksa nomor seri senjata yang ia temui dimanapun berada. Di sisi lain, Tommy membawa Danny ke dermaga milik Charlie Strong karena ia telah membunuh seorang pria Italia. Tommy menjelaskan bahwa dua pria yang berada di dermaga adalah saudara dari korban dan menuntut pembalasan. Namun Tommy telah melakukan negosiasi sebelumnya. Ia meminta agar dirinya sendiri yang mengeksekusi Danny, sementara mereka hanya mengawasi dari kejauhan. Tommy dan Danny mengucapkan salam perpisahan. Tidak lama kemudian, sebuah perahu mendekat ke dermaga, dikendalikan oleh orang kepercayaan Charlie, menandakan rencana Tommy akan dijalankan. Saat perahu merapat, dua pria Italia memperhatikan dengan waspada untuk memastikan eksekusi benar-benar terjadi. Tommy berdiri di belakang Danny, mengangkat pistol dan menempatkannya di belakang kepala Danny. In the bleak midwinter. Setibanya di markas, Tommy disambut oleh Arthur yang marah karena Monaghan Boy memenangkan pertandingan. Dengan tenang, Tommy menjelaskan bahwa kemenangan itu merupakan bagian dari strategi yang telah dirancang sejak awal. Satu kemenangan akan menarik lebih banyak taruhan pada pertandingan berikutnya dan membuat para penjudi yakin bahwa kuda tersebut sedang berada dalam performa terbaik. Pada balapan ketiga, kuda itu akan dikalahkan sehingga keuntungan terbesar dapat diraih, sementara para pesaing mereka mengalami kerugian. Di sisi lain, perahu yang membawa Danny telah memasuki kanal yang sempit. Setelah memastikan situasi aman, Danny keluar dari persembunyiannya. Tembakan sebelumnya hanyalah rekayasa Tommy untuk menyelamatkannya dari balas dendam keluarga Italia. Sebagai imbalannya, Danny akan dibawa ke London untuk menjalankan misi rahasia sesuai perintah Tommy. Peaky Blinders bersambung. Keesokan harinya, Tommy, Arthur, dan John melakukan perjalanan menuju sebuah pekan raya. Setibanya di sana, mereka disambut oleh Johnny Dogs, sahabat lama Tommy, yang saat itu bergabung dengan keluarga Lee, sebuah klan Romani atau traveler yang hidup secara nomaden menggunakan karavan. Johnny Dogs berperan sebagai penghubung antara keluarga Shelby dan keluarga Lee.
Kedatangan Tommy kali ini bertujuan untuk meminjam salah satu kuda milik keluarga Lee. Seperti tradisi para Gypsy, Tommy dan Johnny menyelesaikan kesepakatan dengan adu lempar koin. Koin dilempar ke udara dan jatuh, menentukan pemenang. Johnny memenangkan lemparan tersebut, yang berarti ia berhak mencoba mengendarai mobil milik Tommy. Sementara itu Tommy tetap diperbolehkan meminjam kuda dari keluarga Lee. Namun, suasana yang awalnya santai berubah menjadi tegang. Sebuah kesalahpahaman kecil antara anggota klan Shelby dan klan Lee memicu percekcokan. Adu mulut berkembang menjadi dorong-dorongan, lalu berubah menjadi perkelahian terbuka di tengah pekan raya. Sementara itu, Inspektur Campbell bersama beberapa anak buahnya tiba di Small Heath. Tanpa membuang waktu, Campbell memerintahkan penggeledahan besar-besaran. Setiap pub diperiksa, ruangan demi ruangan digeledah untuk mencari senjata milik pemerintah yang hilang, serta memburu para komunis yang dicurigai bersembunyi. Para pengunjung dipaksa berdiri dan diperiksa. Small Heath berubah menjadi wilayah yang dipenuhi ketegangan dan ketakutan. Mendengar keributan tersebut, Ada dan Freddy yang berada di salah satu ruangan langsung panik. Tanpa ragu, mereka melarikan diri melalui pintu belakang sebelum petugas menemukan mereka. Setelah berhasil menjauh dari area pub, Freddy membawa Ada ke sebuah rumah milik kelompok buruh yang setia kepadanya. Ia yakin tempat itu cukup aman untuk sementara waktu. Freddy kemudian memutuskan untuk meninggalkan kota demi menghindari penangkapan. Namun tanpa disadari, sebuah resep obat atas nama Ada Shelby tertinggal di meja pub. Salah satu anak buah Campbell menemukannya dan segera menyadari bahwa anggota keluarga Shelby baru saja berada di sana. Di sisi lain, Campbell dan pasukannya juga mendatangi sebuah gereja di wilayah Small Heath, tempat Polly Gray sedang berada. Tanpa mempedulikan tempat ibadah tersebut, Campbell tetap memerintahkan penggeledahan. Setiap sudut gereja diperiksa dengan kasar demi menemukan senjata curian yang mereka cari. Sebelum pergi, Campbell menyampaikan pesan kepada Polly. Ia meminta agar Tommy menemuinya di Leaky Tea Rooms pada hari Jumat pukul 10 pagi. Setelah menyampaikan pesan itu, Campbell meninggalkan gereja, meninggalkan ketegangan yang semakin memuncak di antara kedua pihak. Tak lama kemudian, Tommy dan yang lainnya kembali dari pekan raya. Saat memasuki Small Heath, mereka terkejut melihat kondisi lingkungan yang berantakan. Beberapa pub rusak, pintu-pintu hancur, dan warga berkumpul untuk membereskan sisa penggeledahan. Seluruh keluarga Shelby segera berkumpul untuk membahas kejadian tersebut. Polly menjelaskan bahwa Inspektur Campbell datang ke Small Heath dan melakukan penggerebekan besar-besaran berdasarkan izin yang sebelumnya diberikan Arthur saat ia ditahan. Setelah berdiskusi cukup lama, Tommy memutuskan untuk memberikan uang ganti rugi kepada pemilik pub yang terdampak. Keputusan itu diambil untuk meredam kemarahan warga sekaligus menjaga reputasi Peaky Blinders. Setelah keputusan dibuat, anggota keluarga Shelby segera pergi untuk mendatangi pub-pub yang rusak dan menyerahkan uang kompensasi. Ruangan pun perlahan kosong, menyisakan Tommy dan Polly. Keduanya memang kerap menyimpan hal-hal penting tanpa melibatkan anggota keluarga lainnya. Setelah memastikan tidak ada yang mendengar, Polly menyampaikan pesan dari Campbell yang meminta Tommy menemuinya. Tommy terdiam sejenak, lalu dengan tenang menyatakan bahwa ia akan datang ke pertemuan tersebut, tentu dengan rencana yang telah dipersiapkan. Malam harinya, Tommy memerintahkan orang-orangnya untuk menurunkan foto-foto raja yang tergantung di pub maupun rumah mereka. Tanpa ragu, ia kemudian membakar seluruh foto tersebut hingga menimbulkan api besar. Tak lama setelah itu, seorang wartawan dari The Birmingham Evening Dispatch yang diundang langsung oleh Tommy tiba di lokasi. Dengan tenang, Tommy menyampaikan pernyataan yang ingin ia sebarkan ke seluruh kota. Ia mengatakan bahwa alasan pembakaran foto raja adalah karena ia tidak ingin raja melihat apa yang telah mereka lakukan demi kerajaan. Bagaimana mereka menderita di medan perang, melewati kobaran api dan menghadapi berbagai kengerian.
Sementara kini rakyat justru diperlakukan sewenang-wenang oleh polisi Belfast yang mengobrak-abrik rumah tanpa belas kasihan. I think our king would want to see that happening. Breaking into our homes and interfering with our women. Go on, go. Di sisi lain, Campbell menerima telepon dari Winston Churchill. Churchill memberitahukan bahwa ia menerima laporan mengenai api unggun besar yang menyala pada pukul 11 malam di area Watery Lane. Warga membakar foto-foto raja dan dipimpin oleh Thomas Shelby. Mendengar laporan itu, Campbell segera bersiap melakukan penangkapan. Namun Churchill menahannya. Ia mengingatkan bahwa penangkapan justru akan memicu proses pengadilan dan membuat surat kabar dipenuhi pemberitaan tentang pembakaran foto raja. Ia juga menegaskan bahwa tugas utama Campbell hanyalah menemukan senjata yang hilang. Sementara itu, Polly dan Ada sedang makan bersama di meja makan. Di tengah percakapan, Polly mulai memperhatikan perubahan pada gestur dan kondisi tubuh Ada. Ia meminta Ada berdiri dan mengamatinya lebih seksama. Kemudian, Polly menanyakan kapan terakhir kali Ada mengalami menstruasi. Ada sempat berbohong dan mencoba mengalihkan pembicaraan, namun Polly terus mendesaknya. Hingga akhirnya, Ada mengakui bahwa sudah 5 minggu ia tidak mengalami menstruasi. Ada beralasan bahwa hal itu terjadi karena tubuhnya kekurangan zat besi. Ia juga mengaku telah mencoba meminum obat tetapi tidak ada perubahan. Polly yang masih merasa ada sesuatu yang tidak beres, kemudian membawa Ada ke dokter kepercayaannya. Pemeriksaan berlangsung singkat hingga dokter tersebut menyatakan bahwa Ada sedang hamil. Mendengar hal itu, Polly langsung mengajak Ada untuk menggugurkan kandungannya. Terlebih karena Ada tidak ingin memberitahukan siapa pria yang telah menghamilinya. Namun Ada menolak dan berusaha meyakinkan Polly bahwa pria itu akan menikahinya. Keesokan paginya, Tommy pergi ke kandang untuk mengambil kuda yang ia pinjam dari keluarga Lee. Saat tiba di sana, Charlie, paman sekaligus orang kepercayaannya, sedang duduk dengan wajah cemas. Menyadari kedatangan Tommy, Charlie memberitahu bahwa ada hal yang tidak beres. Ia menunjukkan sebuah peluru kecil yang baru saja dikirim oleh keluarga Lee sebagai tanda tantangan perang. Namun Tommy tidak menunjukkan rasa takut. Ia menatap peluru itu sejenak, lalu membawanya dan berjalan keluar bersama kudanya, meninggalkan Charlie yang masih terlihat khawatir. Ketika Tommy melewati deretan pub di Small Heath, Grace tiba-tiba menghadangnya dari sisi jalan. Tanpa banyak basa-basi, Grace meminta izin kepada Tommy untuk tampil bernyanyi di The Garrison setiap akhir pekan. Tommy menatapnya sejenak, mencoba membaca maksud tersembunyi dari wanita yang baru saja bekerja di pub tersebut. Setelah mempertimbangkannya, Tommy mengizinkan Grace bernyanyi di The Garrison setiap akhir pekan. Namun sebagai gantinya, Grace harus ikut bersamanya ke acara pacuan kuda dengan penampilan yang menarik perhatian. Setelah itu, Tommy melanjutkan perjalanan menuju betting shop. Sesampainya di sana, ruangan sudah dipenuhi orang-orang yang memasang taruhan untuk Monaghan Boy. Di tengah keramaian itu, Polly memanggil Tommy dan memberitahukan kabar tentang kehamilan Ada. Mendengar hal tersebut, Tommy segera meninggalkan tempat itu untuk mencari adiknya. Ia menemukannya di sebuah bioskop kecil tidak jauh dari sana, sedang menonton film untuk menenangkan diri. Tanpa basa-basi, Tommy memaksa Ada mengatakan siapa pria yang menghamilinya. Ada sempat berbohong, tetapi akhirnya mengaku bahwa ayah dari anak yang dikandungnya adalah Freddie Thorne, sahabat kecilnya yang kini menjadi musuh. Mendengar pengakuan tersebut, Tommy sangat marah dan meninggalkan tempat itu. Singkat cerita, malam pun tiba. Tommy duduk sendirian di mejanya di betting shop, tenggelam dalam pikirannya. Tak lama kemudian, Polly datang menghampirinya. Kedatangan Polly kali ini memicu perdebatan di antara keduanya. Polly meluapkan kemarahannya karena kemenangan Monaghan Boy dikhawatirkan akan membuat Billy Kimber murka. Tidak hanya itu, Polly juga marah karena Tommy tetap bersikeras menolak memberi kesempatan kepada Freddie Thorne, ayah dari anak yang dikandung Ada. Namun Tommy hanya menatapnya dengan dingin dan tetap pada pendiriannya. Polly semakin emosi lalu memutuskan meninggalkan ruangan tersebut. Beberapa saat kemudian, Polly menghampiri Ada yang sedang duduk termenung di ruang tengah. Ia mencoba meyakinkan Ada bahwa menggugurkan kandungan adalah pilihan terbaik untuk saat ini. Setelah perbincangan panjang, akhirnya Ada mengangguk dan menyetujui keputusan itu meskipun dengan tangisan.
Keesokan harinya yang bertepatan dengan hari Jumat, Tommy memenuhi permintaan pertemuan dengan Inspektur Campbell di Lee Kitty Rooms, tempat yang aman dan cukup jauh dari Small Heath. Tanpa banyak basa-basi, Tommy langsung membuka percakapan. Ia menyatakan bahwa dirinya adalah seorang pebisnis yang hanya ingin usahanya berjalan lancar. Menurutnya, Campbell pun menginginkan Birmingham tetap dalam keadaan tertib, yang berarti mereka memiliki kepentingan yang sejalan. Namun Campbell menolak pernyataan itu dan mengeluarkan selembar resep obat yang ditemukan pasukannya saat penggerebekan. Resep tersebut milik Ada Selby dan mencantumkan nama Freddie Thorne, seorang komunis yang menjadi targetnya. Dengan tenang, Tommy menjawab bahwa ia tidak berpihak kepada siapapun dan urusan adiknya telah ditangani. Ia juga menyebutkan bahwa Freddie sedang berada di luar kota dan kemungkinan tidak akan kembali. Tommy kemudian mengajukan sebuah tawaran. Ia meminta agar Campbell berhenti mengganggu bisnis keluarga Selby, membiarkan kerjasamanya dengan Billy Kimber berjalan tanpa hambatan, serta mempengaruhi kepala Inspektur Gloucestershire agar anak buahnya menutup mata terhadap aktivitasnya di lintasan. Sebagai imbalannya, Campbell akan memperoleh kembali senapan curian yang selama ini ia cari. Campbell terdiam, tampak mempertimbangkan tawaran tersebut. Tommy lalu menegaskan bahwa jika senapan-senapan itu dijual kepada Ira dan dikirim hingga ke Belfast, Campbell bisa kehilangan jabatannya. Ia juga menyebutkan bahwa pembakaran foto raja pada malam sebelumnya merupakan bentuk peringatan. Setelah berpikir sejenak, Campbell akhirnya menerima tawaran itu meskipun dengan keberatan. Pada malam harinya, Campbell telah kembali ke Birmingham dan duduk menyaksikan pertunjukan di sebuah panggung kecil. Tak lama kemudian Grace datang menghampirinya karena dipanggil olehnya. Tanpa basa-basi, Campbell memerintahkan Grace untuk mendekati Tommy dan mendapatkan kepercayaannya hingga ia mengetahui lokasi penyimpanan senapan curian tersebut. Di sisi lain, Tommy sedang tidur di kamarnya. Seperti malam-malam sebelumnya, istirahatnya tidak pernah benar-benar tenang. Bayangan perang selalu menghantuinya hingga membuatnya terbangun dengan terkejut. Belum sempat menenangkan diri, terdengar ketukan pintu dari luar. Karena penasaran, Tommy mengintip melalui jendela dan melihat Curly, salah satu kru kepercayaan keluarga Shelby. Meskipun tidak terdengar suaranya, Curly tampak memberi isyarat agar Tommy ikut bersamanya ke kandang. Tommy pun mengikuti Curly melewati hujan malam yang deras. Setibanya di sana, ia terkejut melihat kuda yang dipinjamnya dari keluarga Lee kini pincang. Charlie yang berada di sana menjelaskan bahwa hal itu merupakan bentuk peringatan dari keluarga Lee karena keributan yang terjadi saat peminjaman kuda. Mendengar penjelasan tersebut, Tommy terlihat frustasi dan meminta Charlie serta Curly keluar terlebih dahulu. Tanpa pilihan lain, ia akhirnya menembak kuda tersebut. Setelah itu Tommy menuju The Garrison dengan kondisi tubuh yang lelah dan pikiran yang tidak tenang. Saat tiba, pub sudah tutup. Hanya Grace yang masih berada di sana, sedang merapikan peralatan sebelum pulang. Meskipun pub telah tutup, Grace tetap melayaninya, terlebih melihat kondisi Tommy yang tampak tidak baik. Beberapa saat kemudian, Grace mulai bernyanyi di hadapan Tommy, dan suaranya berhasil membuatnya lebih tenang. Singkat cerita, hari berganti menjadi pagi. Polly dan Ada berada di stasiun kereta di Cardiff dengan tujuan menggugurkan kandungan. Namun di stasiun tersebut, Ada bertemu dengan Freddie. Pertemuan itu membuat Ada merasa lega. Freddie mengatakan bahwa Tommy telah memberitahunya tentang kehamilan Ada dan memintanya membawa Ada keluar kota agar aman. Namun Freddie tidak sepenuhnya mengikuti perintah tersebut. Ia datang bukan untuk menyembunyikan Ada, melainkan untuk menjemputnya dan mengajaknya tinggal di Cardiff. Melihat itu, Polly hanya terdiam menyaksikan kepergian mereka. Di sisi lain, Tommy, Arthur, dan John berkumpul di ruang private The Garrison. Di luar ruangan, anggota Peaky Blinders sedang berbincang di dalam pub. Namun, suasana berubah ketika Billy Kimber dan beberapa anak buahnya masuk dengan marah dan mencari keluarga Shelby. I said, is there any man here named Shelby? Is there any man here named Shelby? Tommy dan yang lainnya segera keluar dari ruangan private, memerintahkan anggota mereka untuk pulang terlebih dahulu dan mengajak Kimber berbicara. Namun Kimber sudah tidak sabar. Ia menuduh Tommy melakukan pelanggaran besar karena mengadakan balapan kuda tanpa izinnya dan menyatakan bahwa sebagai konsekuensinya Tommy harus dibunuh. Tommy tetap tenang. Ia melemparkan peluru kecil yang sebelumnya dikirim keluarga Lee,
lalu menjelaskan bahwa peluru itu merupakan tanda permusuhan dari keluarga Lee. Ia juga menyebutkan bahwa Kimber sedang berseteru dengan keluarga tersebut. Tommy kemudian menawarkan kerjasama. Menurutnya, jika Peaky Blinders dan Billy Kimber bersatu, mereka dapat dengan mudah mengalahkan keluarga Lee dan membuka peluang bisnis yang lebih besar. Mendengar hal tersebut, Billy Kimber hanya terdiam tanpa memberikan jawaban. Robert, asisten sekaligus tangan kanan Kimber, menyampaikan bahwa mereka akan mempertimbangkan tawaran itu terlebih dahulu dan mengatur pertemuan berikutnya untuk membahasnya lebih lanjut. Setelah itu, Billy Kimber dan anak buahnya meninggalkan The Garrison. Barulah kemudian terungkap bahwa pertengkaran antara keluarga Shelby dan keluarga Lee sebelumnya memang merupakan bagian dari rencana Tommy. Peaky Blinders bersambung. Beberapa saat kemudian, Tommy kedatangan tamu di ruang private The Garrison, yaitu perwakilan dari kelompok IRA atau Tentara Republik Irlandia. Tanpa basa-basi, mereka langsung membuka pembicaraan tentang peti senapan yang mereka yakini dicuri oleh Peaky Blinders. Menurut mereka, senjata-senjata itu sangat penting sehingga mereka menawarkan harga yang cukup tinggi untuk mendapatkannya kembali. Namun, Tommy tidak bereaksi banyak, dia hanya terdiam. Kemudian akhirnya mengatakan bahwa dia akan mempertimbangkannya terlebih dahulu. Di luar ruangan tersebut, Grace yang merupakan mata-mata Campbell diam-diam menempelkan telinganya ke celah kayu untuk mencoba mendengarkan pembicaraan mereka. Di sisi lain, Eda dan Freddy sedang berjalan menuju salah satu gereja kecil di kota Birmingham. Mereka menikah secara diam-diam tanpa sepengetahuan keluarga Shelby dan tanpa memikirkan ancaman yang mungkin menanti di kemudian hari. Sementara itu, Grace berada di dalam pub The Black Swan, diam-diam mengikuti pria Irlandia yang sebelumnya mendatangi Tommy di The Garrison. Grace datang ke tempat itu atas perintah Campbell dengan tujuan mencari tahu siapa sebenarnya para pria tersebut dan apa tujuan mereka. Namun ketika Grace hendak memasuki sebuah ruangan di bagian belakang The Black Swan, dia justru ketahuan. Pria Irlandia itu langsung menghadangnya dan menyekapnya dengan marah. Terlebih setelah menyadari bahwa Grace adalah barmaid dari The Garrison. Namun Grace tidak selama itu. Dalam hitungan detik dia berhasil membalikan keadaan. Sayangnya Grace kehilangan kendali hingga tidak sengaja membunuh pria tersebut. Grace terkejut dan panik karena tidak berniat membunuhnya. Tanpa pikir panjang dia segera pergi meninggalkan tempat itu. Beberapa saat kemudian Grace telah kembali ke kamarnya. Tangannya gemetar dan nafasnya tersengal. Rasa takut yang muncul membuatnya kembali teringat pada trauma lama yang selama ini ia pendam. Di sisi lain, Campbell sedang berada di ruangan Moss, yaitu sersan polisi Birmingham. Moss menyampaikan bahwa telah terjadi pembunuhan di pub The Black Swan dan pelaku yang terlihat di lokasi adalah seorang wanita muda. Moss mencurigai bahwa pelaku tersebut adalah mata-mata Campbell. Namun, dengan tenang Campbell menyangkal hal itu dan mengatakan bahwa kejadian tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya. Beberapa saat kemudian, Campbell dan Grace bertemu di tempat biasa. Tanpa basa-basi, Campbell menegur Grace atas tindakan ceroboh yang membahayakan dirinya sendiri. Menurut aturan, Grace harus pergi dari The Garrison Land. Namun Grace menolaknya. Dia meyakinkan bahwa dirinya akan baik-baik saja dan berjanji untuk tidak ceroboh lagi. Sementara itu Tommy baru saja kembali ke rumahnya. Ketika masuk dia disambut oleh Polly yang sejak tadi menunggunya. Tanpa basa-basi, Polly menyampaikan bahwa Eda dan Freddy sudah menikah secara diam-diam. Bukan hanya itu, mereka memutuskan untuk menetap di kota ini. Mendengar hal tersebut, Tommy terkejut sekaligus bingung. Dia terdiam sejenak, kemudian mengatakan bahwa dirinya telah berjanji kepada Campbell untuk memastikan Freddy meninggalkan Birmingham. Mengetahui hal itu, Polly berusaha menenangkan Tommy dan berjanji akan menyelesaikan masalah tersebut. Beberapa saat kemudian, Polly berada di markas komite Freddy yang kini menjadi kediaman Eda. Polly mengeluarkan sejumlah uang serta 2 tiket untuk pergi ke Amerika. Dia mengatakan bahwa mereka harus meninggalkan Birmingham sebelum polisi atau musuh lainnya menemukan Freddy. Namun, Freddy dengan angkuh menjawab bahwa dirinya akan mempertimbangkan tawaran tersebut terlebih dahulu, seolah menolak dan menunjukkan bahwa dirinya tidak berada di bawah kendali siapapun. Namun, alih-alih bersiap pergi, Freddy justru mengumpulkan para buruh BSA dan melakukan pemberontakan tanpa rasa takut. To all those who want to strike, they now blow to try and break us off. United, we will never be defeated.
Di sisi lain, Tommy menghampiri Arthur yang sedang duduk termenung sendirian di dalam gereja. Menyadari kehadiran adiknya, dia menegakkan tubuhnya dan menuntut penjelasan atas semua yang disembunyikan Tommy belakangan ini, terutama mengenai senjata curian yang kini menjadi buruan banyak pihak. Dia merasa dihianati, seolah Tommy menyisihkannya dari keputusan besar keluarga. Melihat kakaknya yang kalut, Tommy berusaha menenangkannya dan mengalihkan pembicaraan. Tommy mengajak Arthur pergi ke suatu tempat. Tidak lama kemudian, Tommy dan Arthur tiba di tempat tujuan, yaitu The Garrison, pub yang selama ini menjadi markas Peaky Blinders. Tommy kemudian menjelaskan bahwa mulai hari itu pub tersebut adalah milik Arthur. Dia telah membeli tempat itu untuk mewujudkan impian Arthur sejak lama, yaitu memiliki pub sendiri. Arthur yang sebelumnya terlihat sedih perlahan menunjukkan raut bahagia. Singkat cerita, hari telah berganti menjadi malam. Tommy kini sedang berbicara dengan Sersan Moss atas perintah Inspektur Campbell. Dengan tegas, Moss menyampaikan bahwa Campbell menuntut penjelasan mengenai pemberontakan para buruh yang terjadi hari ini di bawah pimpinan Freddie Thorne. Mendengar hal itu, Tommy berusaha menjelaskan bahwa ia sedang menangani situasi tersebut dan memastikan semuanya akan terkendali. Namun Moss tidak puas. Ia menegaskan bahwa jika Tommy gagal menangkap Freddie, maka Eda akan ditahan sebagai gantinya hingga Freddie menyerahkan diri. Setelah mengatakan itu, Moss pergi meninggalkan Tommy yang berdiri dalam kebingungan. Keesokan harinya, Eda berjalan terburu-buru menuju The Garrison, diliputi kecemasan bahwa Tommy dan Freddie mungkin saling membunuh. Ia masuk ke dalam pub dengan panik dan langsung mencari keduanya. Grace hanya menggeleng menandakan bahwa tidak satupun dari mereka ada di sana. Padahal, Tommy dan Freddie saat ini berada di sebuah area sepi dekat kanal, tepat di bawah jembatan besar. Freddie menodongkan pistol ke kepala Tommy, menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak takut menghadapinya. Freddie kemudian melemparkan kembali tiket serta uang yang sebelumnya diberikan Polly, menegaskan bahwa ia tidak akan pergi dari Birmingham. Merasa terintimidasi, Tommy menepis pistol tersebut sambil mendorong tubuh Freddie ke tanah. Kini, posisi mereka berbalik. Freddie tersungkur di bawah sementara Tommy menunduk di atasnya sambil menodongkan pistol ke wajahnya. Tommy mengatakan bahwa hubungan Freddie dan Eda tidak akan dapat bertahan lama. Setelah mengatakan itu, Tommy pergi meninggalkan Freddie. Beberapa saat kemudian, Tommy kembali ke rumahnya. Ketika pintu terbuka, ia melihat Polly sedang menidurkan Finn di ruang tamu. Tommy menghampiri mereka dengan raut wajah yang jelas menunjukkan rasa frustasi. Ia mengeluarkan tiket dan uang yang tadi dikembalikan oleh Freddie, lalu mengatakan bahwa polisi memberikan ancaman. Jika Freddie tidak menyerahkan diri, maka Eda yang akan mereka tangkap sebagai gantinya. Tommy menegaskan bahwa ia akan menyelesaikan semuanya dengan caranya sendiri. Mendengar hal itu, Polly tidak dapat berbuat apa-apa. Singkat cerita, hari kembali berganti menjadi malam. Saat ini Tommy sedang tidur di kamarnya. Namun mimpi itu kembali menghantuinya hingga membuat istirahatnya terganggu. Terkejut, Tommy langsung terbangun dari tidurnya. Tidak lama kemudian terdengar suara ketukan pintu. Ketika pintu terbuka, Danny yang baru saja kembali dari London berdiri di sana. Tanpa basa-basi, Danny segera melaporkan rumor yang beredar mengenai anggota IRA yang mati tertembak. Lebih parah lagi, insiden tersebut mengarah pada Peaky Blinders. Mendengar laporan itu, Tommy sama sekali tidak menunjukkan keterkejutan. Ia hanya menghela nafas, seolah kabar tersebut sudah ia duga sebelumnya. Tommy menjelaskan bahwa rumor itu salah dan bukan Peaky Blinders yang melakukan penembakan tersebut. Ia kemudian meminta Danny untuk kembali menyampaikan pesan kepada mereka bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman. Tommy ingin perwakilan IRA datang ke sini untuk meluruskan masalah tersebut bersamanya. Keesokan harinya, Tommy duduk sendirian di ruang private The Garrison. Tidak lama kemudian, Grace masuk dan menghampirinya. Ia menyampaikan bahwa Eda mencarinya dan terlihat sangat mengkhawatirkan kondisi Tommy dan Freddie. Grace kemudian mencoba mencari tahu penyebab pertengkaran mereka, serta menawarkan diri agar Tommy menceritakan sedikit beban pikirannya dengan harapan itu dapat membuatnya lebih tenang. Namun alih-alih berbagi keluh kesah, Tommy justru mengalihkan pembicaraan dan membahas acara pacuan kuda yang akan berlangsung besok.
Singkat cerita, hari yang dimaksud pun tiba. Saat ini, Tommy dan Grace sedang dalam perjalanan menuju Cheltenham, tempat pacuan kuda diselenggarakan. Di sisi lain, Arthur memimpin beberapa anggota Peaky Blinders yang juga berangkat ke Cheltenham bukan untuk menonton balapan, melainkan untuk menunjukkan kekuatan kepada Kimber. Mereka bersiap menyerang keluarga Lee dan merampas uang taruhan mereka, masing-masing membawa senjata yang diperlukan. You're in Tommy's army now, boys. We don't. We're not keeping the cash. So when do we share out the cash? Come out of it. Unless the gun is pulled on you, we want this done. Setelah perlengkapan siap, mereka naik ke mobil dan perlahan meninggalkan Birmingham. Sementara itu, Tommy dan Grace telah tiba di Cheltenham dan berjalan menyusuri lorong panjang menuju arena balap. Di tengah langkah mereka, Tommy mengatakan bahwa mulai saat ini ia harus menggunakan identitas palsu, yaitu Lady Sarah Dagen, yang berasal dari Connemara dan merupakan keturunan bangsawan kecil dari Prusia. Beberapa saat kemudian, Tommy dan Grace tiba di arena balap. Acara pacuan kuda merupakan kompetisi balap kuda yang diselenggarakan di arena khusus. Namun di Cheltenham, acara ini berkembang menjadi ajang sosial besar yang dihadiri para bangsawan, orang kaya, pebisnis hingga kelompok kriminal seperti Billy Kimber. Selain balapan, para pengunjung menikmati musik, tarian, minuman mewah, dan suasana pesta yang megah, sehingga lebih menyerupai festival bergengsi daripada sekadar perlombaan. Tommy dan Grace pun ikut berdansa di antara para tamu lainnya, berusaha menyatu dengan suasana Cheltenham sambil tetap menjalankan rencana masing-masing. And balls, that one. And she's got Told you, Mr. Kimber. Di sisi lain, Arthur dan para anggota Peaky Blinders mulai menjalankan misi mereka. Mereka langsung menyerang keluarga Lee yang saat itu sedang memalak para pengunjung. Beberapa saat kemudian, Arthur membawa beberapa tas berisi sejumlah uang yang diperoleh dari keluarga Lee dan menyerahkannya kepada Tommy sesuai dengan rencana mereka. Tommy bergegas mengambil tas tersebut dan membawanya ke meja Billy Kimber. Di hadapan penguasa taruhan Cheltenham itu, Tommy meletakkan tas-tas tersebut dan dengan tenang mengatakan bahwa semua uang itu adalah milik keluarga Lee, hasil dari aksi pemalakan yang dilakukan di wilayah Kimber sendiri. Tommy kemudian menawarkan kerjasama kepada Kimber, yakni membiarkan arena balapnya dikelola oleh Peaky Blinders agar memperoleh keuntungan yang lebih besar dan membagi persentase sesuai kesepakatan. Kimber tidak terlalu menghiraukan tawaran tersebut. Ia memerintahkan Tommy untuk berbincang dengan asistennya, Roberts. Kimber lebih memilih menghampiri Grace dan mengajaknya berdansa atas izin Tommy. Setelah perbincangan panjang antara Tommy dan Roberts, akhirnya mereka mencapai kesepakatan untuk bekerja sama. Roberts menyetujui syarat-syarat yang diajukan Tommy. Tidak lama kemudian, Kimber menghampiri meja mereka dan mengatakan bahwa sebelum kerjasama itu benar-benar berjalan, ia ingin menambahkan satu syarat terakhir, yaitu bertukar pasangan selama 2 jam. Tidak ada pilihan lain, Tommy pun terpaksa menyetujui permintaan tersebut. Tanpa membuang waktu, Tommy menghampiri Grace dan mengatakan bahwa ia dan Kimber akan pergi ke rumahnya terlebih dahulu dengan alasan dirinya masih memiliki urusan dengan asisten Kimber. Singkat cerita, Tommy kini berada di dalam mobil bersama pasangan Kimber, meninggalkan arena pacuan kuda tanpa kejelasan arah tujuan pembicaraan bisnis mereka. Namun di tengah perjalanan, Tommy menghentikan mobil di pinggir jalan. Pikirannya dipenuhi oleh satu orang, yaitu Grace. Ia merasa tidak rela jika Grace diperlakukan sembarangan oleh Kimber. Di sisi lain, Grace dan Kimber telah tiba di rumahnya. Dengan sikap angkuh, Kimber mencoba mengajak Grace berdansa, tetapi Grace menolaknya dengan tegas. Penolakan tersebut membuat Kimber marah. Ia melangkah mendekati Grace dan memaksanya. Grace yang merasa situasinya tidak aman berusaha mengambil pistol yang disembunyikannya di dalam tas, tetapi mengalami kesulitan. Untungnya Tommy datang dan menghentikan kejadian tersebut. Ia menjelaskan bahwa Grace hanya tampak cantik dari luar dan memiliki penyakit kelamin. Pernyataan itu membuat Kimber merasa jijik dan tidak lagi menginginkannya. Setelah itu Tommy dan Grace menaiki mobil dan meninggalkan perumahan tersebut. Bring me like that. Peaky Blinders bersambung.
Beberapa hari telah berlalu. Pagi itu, Tommy sedang melangkah memasuki betting shop milik keluarganya tanpa menyadari bahwa di balik sebuah gerobak besar yang ditutupi terpal lusuh terdapat beberapa keluarga Lee yang sedang mengawasinya dari kejauhan. Betting shop sangat penuh dengan orang-orang yang memasang taruhan untuk pacuan kuda. Saking ramainya, mereka tidak menyadari bahwa ada seorang anak kecil dari keluarga Lee yang menyelinap masuk dan bersembunyi di salah satu ruangan, mengintai diam-diam untuk memastikan kapan tempat itu benar-benar sepi. Beberapa saat kemudian, betting shop akhirnya ditutup. Polly dan Tommy berangkat menuju The Garrison untuk menghadiri rapat keluarga, meninggalkan Scott Booth sendirian untuk menjaga tempat tersebut. Dari balik celah pintu, anak kecil tadi memperhatikannya diam-diam. Begitu merasa situasinya aman, dia membukakan pintu belakang agar keluarga Lee masuk ke dalam betting shop. Kemudian tanpa aba-aba, keluarga Lee langsung menyerang Scott Booth tanpa ampun, menggeledah betting shop dan merampas semua uang yang mereka temukan. Pada waktu yang bersamaan, keluarga Shelby sedang berkumpul di ruangan privat The Garrison. John membuka pembicaraan terlebih dahulu. Dia memohon izin untuk menikahi seorang wanita bernama Lizzie Stark dengan alasan tidak sanggup merawat anak-anaknya sendirian. Mendengar hal itu, Tommy, Arthur, dan yang lainnya langsung tertawa karena mereka semua tahu Lizzie adalah seorang PSK. Namun John tetap bersikeras bahwa Lizzie sudah berubah dan layak diberi kesempatan. Belum sempat pembicaraan itu berlanjut, tiba-tiba Finn membuka pintu dengan panik dan mengatakan bahwa betting shop dirampok. Mendengar hal itu, mereka bergegas menghampiri tempat tersebut. Setibanya di sana, ruangan itu sudah hancur dan semua uang hilang tanpa jejak. Tommy kemudian menemukan sebuah gunting. Dia sangat paham bahwa gunting tersebut ditinggalkan dengan sengaja sebagai pertanda bahwa sebuah bom berada di sekitar mereka. John yang mengetahui hal itu sangat panik dan melarang saudaranya untuk bergerak atau menyentuh apapun. Namun Tommy mengatakan bahwa sepertinya benda tersebut tidak ada di ruangan itu. Keluarga Lee hanya membencinya, jadi kemungkinan besar benda tersebut adalah sebuah jebakan untuknya. Merasa firasat buruk, Tommy segera berlari menuju mobilnya. Namun dia terkejut saat melihat Finn sudah berada di dalam mobil tersebut. Rasa panik langsung memenuhi dirinya. Tommy memberi isyarat agar Finn keluar dengan cara yang sama saat dia masuk. Tapi Finn yang masih kecil tidak memahami maksudnya. Tanpa ragu, Finn justru membuka pintu mobil dan turun. Begitu pintu itu terbuka, terdapat bom di balik pintu tersebut. Sebuah jebakan dari keluarga Lee. Menyadari hal tersebut, Tommy segera melemparkan bom itu sebelum meledak. Hal tersebut membuat Finn sangat ketakutan. Beberapa saat kemudian, Tommy memutuskan untuk menemui Mary Lee, salah satu sesepuh keluarga Lee. Tanpa basa-basi, Tommy langsung mengatakan bahwa perang antara keluarga Shelby dan keluarga Lee hanya membuat kedua belah pihak hancur, bahkan membahayakan nyawa seseorang. Tommy kemudian menunjukkan sebutir peluru kecil yang bertuliskan nama Kimber. Dia menjelaskan bahwa dirinya berencana untuk mengkhianati Kimber. Namun hal itu hanya dapat berhasil jika keluarga Lee mau bekerja sama. Dan satu-satunya cara untuk menyatukan dua keluarga adalah melalui sebuah pernikahan. Singkat cerita, hari pun berganti malam. Di sebuah gudang kosong yang remang dan sunyi, Tommy berdiri berhadapan dengan Inspektur Campbell. Tanpa basa-basi, Tommy memperlihatkan sebuah kertas yang berisi alamat Stanley Chapman, salah satu buronan yang diincar Campbell. Tommy menawarkan informasi tersebut dengan satu syarat. Campbell harus membiarkan Freddie Thorne tetap tinggal di Birmingham tanpa lagi diburu. Mendengar hal itu, Campbell terdiam sejenak. Kemudian akhirnya menyetujui tawaran tersebut. Keesokan harinya, Campbell langsung memerintahkan anak buahnya untuk menggerebek rumah Stanley Chapman dan membawanya ke markas mereka. Stanley tidak dapat melawan ataupun memberontak karena jumlah mereka terlalu banyak, sehingga membuatnya tidak dapat berkutik. Beberapa saat kemudian, Campbell berjalan menuju ruang penyekapan tempat Stanley ditahan. Kondisi Stanley begitu mengenaskan, tubuhnya digantung dengan tangan terikat, penuh luka dan berlumuran darah. Namun kondisi itu tidak membuat Campbell merasa kasihan. Dia tetap memerintahkan Moss untuk terus-menerus menyiksa Stanley hingga memberitahukan keberadaan Freddie. Di sisi lain, Tommy sedang mengajak Kimber dan Roberts berkeliling betting shop milik keluarga Shelby.
memperlihatkan area pencatatan taruhan, meja para bandar, hingga ruang penyimpanan uang. Setelah selesai melihat operasi betting shop, Kimber dan Roberts kembali pulang. Namun sebelum pergi, Roberts memberikan selembar kertas kepada Tommy yang berisi perizinan. Setelah menerima hal itu, Tommy segera mengumpulkan semua orang dan mengumumkan bahwa keluarga Shelby akhirnya mendapatkan izin balapan pertama secara resmi. Pernyataan tersebut membuat semua orang bersorak gembira. Beberapa saat kemudian, Grace menghampiri Arthur yang sedang menghitung uang di ruangan privat The Garrison. Dengan nada penasaran, dia menanyakan perihal rokok-rokok yang terlihat kadaluarsa di rak belakang bar. Tanpa berpikir panjang, Arthur menjelaskan bahwa rokok tersebut adalah barang selundupan yang sudah lama disimpan di dalam kanal, tempat persembunyian mereka yang aman dan jarang digeledah oleh polisi. Tanpa disadari, itu merupakan sebuah informasi penting tentang salah satu titik lemah operasi keluarga Shelby. Mengetahui informasi tersebut, Grace segera melaporkannya kepada atasannya. Tanpa membuang waktu, Campbell langsung memerintahkan anak buahnya untuk menggeledah tempat tersebut secara menyeluruh. Mereka memeriksa satu persatu peti yang disimpan di sepanjang kanal dengan harapan menemukan senapan yang selama ini mereka cari. Namun sayangnya, setelah memeriksa seluruh peti, mereka tidak menemukan senjata apapun. Semua peti tersebut hanya berisi rokok. Sementara itu, Tommy menghampiri Grace yang hendak pulang dari The Garrison. Tanpa basa-basi, dia langsung mempertanyakan alasan Grace menanyakan kepada Arthur tentang cara mereka menyimpan barang-barang selundupan. Mendengar itu, Grace spontan gugup dan ketakutan. Namun alih-alih memarahinya, Tommy tiba-tiba mengajaknya pergi tanpa memberi penjelasan apapun. Dia meminta Grace mengikutinya menuju sebuah tempat. Singkat cerita, Tommy membawa Grace ke sebuah gereja untuk membicarakan hal serius. Tommy membuka pembicaraan. Dia mengatakan bahwa dirinya membutuhkan seorang asisten untuk membantunya mengatur bisnis dan mengendalikan kekacauan di sekelilingnya. Grace terdiam sejenak, mempertimbangkannya terlebih dahulu. Kemudian akhirnya menyetujui permintaan tersebut. Tommy juga mulai jujur terhadap perasaannya. Dia mengakui bahwa dirinya mencintai Grace. Keesokan harinya, Tommy sedang mengendarai mobil melewati jalanan sempit Small Heath. Tanpa sengaja dia melihat Lizzie Stark sedang berjalan sendirian. Tommy memperlambat mobilnya, lalu membuka pintu dan menawarkan tumpangan. Lizzie ragu sejenak, tetapi akhirnya naik. Namun sebelum mobil melaju, Tommy mulai membuka pembicaraan tentang masa lalunya. Dia mengingat bahwa dahulu Lizzie sering menemani banyak pria semasa perang termasuk dirinya. Tommy sebenarnya memiliki maksud lain. Dia ingin menguji Lizzie untuk memastikan bahwa dia telah berubah sesuai dengan perkataan John. Dia hanya tidak ingin adiknya salah pasangan. Tommy mengeluarkan selembar uang kemudian bertanya apakah Lizzie masih menerima pekerjaan seperti dulu. Lalu mengajaknya untuk bermesraan, sengaja untuk melihat bagaimana respon Lizzie. Wanita itu terdiam sejenak, kemudian mengiyakan permintaan tersebut. Mendengar jawaban itu, Tommy sangat marah sekaligus kecewa, lalu bergegas menyuruh Lizzie turun dari mobilnya. Beberapa saat kemudian, Tommy menghampiri John yang kini sedang mengelap mobil dengan bersemangat, berniat membawa Lizzie dan anak-anaknya untuk berkeliling desa. Mendengar itu, Tommy terdiam sejenak. Kemudian akhirnya menjelaskan bahwa Lizzie masih menerima uang untuk melakukan pekerjaan lamanya. Mengetahui hal itu, semangat John langsung runtuh dan tersulut emosi, lalu pergi entah kemana. Merasa frustasi, Tommy akhirnya memasuki The Garrison untuk meredakan pikirannya. Setibanya di sana, Grace menyambutnya dengan baik, menemaninya, dan mengajaknya berbicara hingga beban Tommy perlahan mereda. Tommy kemudian mengeluarkan sebuah kertas yang berisi undangan dan memerintahkan Grace untuk mengantarkan surat tersebut kepada Eda. Karena belakangan ini Eda sedang menghindar bahkan tidak ingin menemuinya. Setelah mengatakan itu, Tommy pergi meninggalkan tempat tersebut. Beberapa saat kemudian, Tommy kembali ke betting shop. Saat hendak masuk ke kamarnya, dia mendengar suara senjata dari dalam. Nalurinya langsung waspada. Dia mengeluarkan pistol dan perlahan membuka pintu. Ketika pintu terbuka, terlihat John di sana. Dia duduk dengan wajah penuh frustasi, memegang senjatanya sambil menunduk. Menyadari kedatangan kakaknya, John akhirnya bercerita, mengatakan bahwa dia sangat kecewa pada Lizzie, merasa dibohongi dan dipermainkan. Mendengar itu, Tommy berusaha menenangkannya, kemudian mengatakan bahwa besok seluruh anggota Peaky Blinders akan menyelesaikan perang bersama keluarga Lee.
Keesokan harinya, seluruh anggota Peaky Blinders berjalan menuju kediaman keluarga Lee dengan pakaian rapi. Namun anehnya mereka tidak membawa senjata apapun. Namun sebelum memasuki area tersebut, Tommy berhenti sejenak memasangkan bunga kecil di jas John. Kemudian dia menjelaskan bahwa dirinya telah menjodohkan John dengan Esme Lee, salah satu wanita dari keluarga Lee, demi mengakhiri permusuhan panjang antara kedua kelompok. Mengetahui hal tersebut, John sempat marah dan memberontak. Namun Tommy terus-menerus meyakinkannya untuk melakukan ini demi kebaikan bersama. Hingga akhirnya John menyetujui perjodohan tersebut. Singkat cerita, prosesi pernikahan pun berlangsung. Kedua keluarga berkumpul menyaksikan penyatuan itu, sebuah tradisi kuno yang menandai perdamaian di antara mereka. John dan Esme sama-sama menggores telapak tangan lalu menyatukan dan mencampurkan darah mereka sebagai simbol ikatan dan akhir dari permusuhan panjang dua pihak. Setelah proses itu selesai, mereka melanjutkan pesta perayaan hingga malam hari. Namun sayangnya kesenangan itu terhenti karena tiba-tiba Eda merasakan sakit yang kuat di perutnya. Tidak lama kemudian, ketubannya pecah. Waktunya melahirkan. Singkat cerita, Eda kini sudah dibawa ke rumahnya dan sedang menjalani proses persalinan. Keep going, that's right. Yeah, I think you're right. It's not long to go. Push. Sementara itu, Freddy yang baru saja mengetahui istrinya melahirkan bergegas pergi untuk menemuinya. Tommy pun malam ini mengizinkan Freddy untuk datang. Sesampainya di sana, proses persalinan telah selesai, melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Freddy langsung memangku anaknya. Kebahagiaan pun langsung terpancar di keluarga kecil itu. Namun sayangnya, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, beberapa polisi datang dan menangkap Freddy tanpa aba-aba, membuat Eda terkejut dan sedih. Merasa kesal, Polly bergegas menghampiri Tommy yang berada di The Garrison, berniat untuk menyerangnya. Namun tertahan oleh Arthur dan John. Polly mengatakan bahwa dirinya sangat kecewa pada Tommy karena telah menjebak dan menangkap Freddy di waktu yang tidak tepat. Peaky Blinders bersambung. Keesokan paginya Tommy berjalan menyusuri pemakaman yang luas. Langkahnya pelan dan penuh waspada. Setelah beberapa saat berjalan, Tommy berhenti di depan sebuah makam dengan nama Danny terukir di batu nisan. Padahal sebenarnya pria itu masih hidup. Entah apa yang benar-benar ada di dalam makam itu. Namun Tommy datang hanya sekedar memeriksanya, seolah memastikan bahwa tempat tersebut aman dan tidak menimbulkan kecurigaan siapapun. Di sisi lain, Polly berdiri di depan kamar Eda sambil membawa sekeranjang buah, berharap Eda membuka pintu dan mau memakannya. Namun pintu tetap tertutup. Eda tidak berniat membuka pintu sedikit pun. Rasa kesal menyelimuti dirinya dan dia menganggap bahwa saudara-saudaranya telah menyebabkan Freddy ditahan. Karena tidak ada respon, Polly akhirnya menyerah dan memutuskan pulang. Setibanya di rumah, dia mendapati Tommy berdiri di sana, seolah menunggunya. Tommy mencoba menjelaskan bahwa bukan dirinya yang menangkap Freddy. Namun Polly tidak mempercayainya dan menganggap Tommy sebagai pengkhianat. Merasa frustasi, akhirnya Tommy memutuskan menemui Grace di The Garrison. Setibanya di sana, Tommy menemukan Grace sedang merekap catatan keuangan pub tersebut. Tanpa banyak bicara, Tommy memberi tanda bintang pada satu tanggal, kemudian menjelaskan bahwa pada hari itu dia berencana menghabisi Billy Kimber beserta anak buahnya. Grace terkejut mendengar rencana tersebut. Tommy pun menambahkan bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui hal tersebut, bahkan keluarganya sendiri. Terlebih saat ini seluruh keluarganya sedang membencinya. Sementara itu, Arthur berada di sebuah tempat tinju di Birmingham. Dia datang dengan tujuan menggerebek orang-orang yang mengadakan pertarungan tanpa izin dari Shelby. Namun, begitu memasuki tempat itu, justru dia bertemu ayahnya. Sosok yang selama ini menghilang tanpa kabar dan tidak pernah diduga akan muncul lagi. Tanpa membuang waktu, Arthur bergegas membawa ayahnya ke rumah mereka.
Setibanya di sana, Arthur menjamu ayahnya dengan penuh antusias, menunjukkan rasa hormat dan kerinduannya setelah bertahun-tahun berpisah. Namun berbeda dengan Arthur, anggota keluarga lainnya tampak enggan menanggapi seolah tidak senang atas kehadirannya. Tidak lama kemudian, Tommy datang dan menghampiri mereka. Sang ayah mencoba menyapanya dengan ramah seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun Tommy tetap bersikap dingin. Dia belum bisa melupakan bagaimana ayahnya meninggalkan mereka saat keluarga sedang sangat membutuhkannya. Tanpa ragu, Tommy menyuruh ayahnya keluar dari tempat tersebut. Tidak ada pilihan lain, sang ayah pun pergi meninggalkan anak-anaknya. Melihat itu, Arthur yang berpihak pada ayahnya sangat kesal dan merasa tidak dihargai. Dia memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Tak lama kemudian, Arthur kini berada di The Garrison untuk menenangkan diri. Pub tersebut sepi, hanya ada Grace yang sejak tadi sibuk menghitung uang pemasukan dan pengeluaran pub. Tidak seimbang sebab terdapat pengeluaran atas nama Danny yang berada di London. Menyadari kedatangannya, Grace bergegas mempertanyakan kejanggalan tersebut. Bodohnya Arthur menjawab dengan jujur. Dia menjelaskan bahwa Danny pergi ke sebuah pub di Camden Town Hall, London untuk mencari informasi penting demi perkembangan bisnis mereka. Mendengar itu, Grace kebingungan. Kemudian mengungkapkan bahwa sepengetahuannya Danny sudah tiada. Bahkan ada makam resmi atas namanya. Arthur tertawa kecil kemudian mengatakan bahwa saat itu sebenarnya Danny tidak benar-benar ditembak. Tommy hanya memanipulasi orang Italia. Setelah mengatakan itu, Arthur pergi meninggalkan Grace yang masih bertanya-tanya. Karena penasaran, Grace akhirnya memutuskan pergi ke pemakaman tersebut untuk memastikan sendiri apa yang sebenarnya tersembunyi di balik semua ini. Di sisi lain, Arthur pergi menghampiri ayahnya yang sedang berada di sebuah tempat tinju. Meski hubungan mereka penuh luka dan jarak, pertemuan kali ini berlangsung lebih tenang. Keduanya berbincang sejenak, mencoba melepas kerinduan yang selama ini memisahkan mereka. Kemudian ayahnya mulai membahas rencananya untuk membangun kasino dan hotel Shelby, sebuah usaha besar yang menurutnya dapat menghasilkan banyak uang dan mengangkat nama keluarga Shelby lebih tinggi. Arthur mendengarkan dengan serius. Muncul sedikit ketertarikan dalam dirinya untuk membangun bisnis tersebut. Melihat respon seperti itu, ayahnya mulai meminta modal untuk memulai bisnis itu, meyakinkan bahwa segala sesuatunya akan berjalan dengan baik. Begitu Arthur memberikan dukungan finansial. Arthur terdiam sejenak, memikirkan permintaan itu. Kemudian akhirnya dia menyetujui ajakan bisnis tersebut. Sementara itu, Tommy sedang kedatangan tamu, yaitu salah satu komandan IRA yang bernama Malachi Byrne. Mereka berbincang di ruang privat The Garrison. Tanpa basa-basi, Byrne mengatakan bahwa dia sangat marah atas pembunuhan sepupunya, Ryan, yang juga merupakan anggota IRA. Sebagai gantinya, Byrne meminta Tommy untuk menyerahkan senjata curian yang selama ini dia sembunyikan. Permintaan itu bukanlah negosiasi, lebih mirip ultimatum. Pilihannya hanya ada dua, yaitu menyerahkan senapan atau dia akan dihukum mati. Mendapat ancaman itu, Tommy tetap tenang. Dia terdiam sejenak, kemudian akhirnya mengiyakan permintaan tersebut. Beberapa saat kemudian, Tommy dan Campbell sedang bertemu di sebuah tempat yang menurut mereka aman. Tanpa membuang waktu, Tommy memberitahu bahwa Byrne, salah satu buronan Campbell, mendatanginya dan menuntut senjata-senjata yang disembunyikannya. Kemudian Tommy mengajukan sebuah kerjasama besar untuk penangkapan Byrne. Namun sebagai imbalannya, Campbell harus membersihkan namanya dengan cara meyakinkan masyarakat bahwa bukan Tommy yang telah membunuh Ryan. Setelah pertimbangan panjang, akhirnya mereka sepakat atas kerjasama tersebut. Sementara itu, Arthur diam-diam mengambil uang milik keluarga Shelby dan menyerahkannya kepada sang ayah. Arthur berniat membangun bisnis besar bersama ayahnya tanpa sepengetahuan saudara-saudaranya yang lain. Sang ayah mengatakan bahwa dirinya akan pergi untuk mengurus bisnis tersebut pada hari Jumat. Dia meminta Arthur menemuinya terlebih dahulu sebelum pergi di stasiun. Di sisi lain, Tommy baru saja memasuki The Garrison dengan tergesa-gesa dan langsung merapikan beberapa kursi. Kemudian Tommy mengatakan bahwa ketika lonceng berbunyi, dua anggota IRA akan masuk untuk mengambil senjata yang telah disepakati siang tadi. Namun setelah senjata berhasil didapatkan, kedua orang itu berencana membunuhnya. Karena itu Tommy meminta bantuan Grace untuk menghentikan semuanya. Grace bersembunyi terlebih dahulu di posisi yang aman. Tepat ketika mereka bersulang, Grace keluar dan menodongkan pistol kepada mereka. Setelah merasa semuanya aman, Tommy dan Grace bersiap dengan posisi masing-masing. Di luar, Moss dan beberapa anak buahnya bersembunyi di balik sebuah bangunan, memantau situasi dan siap menjalankan misi sesuai dengan rencana. Tak lama kemudian, Byrne dan McGinty memasuki The Garrison. Tanpa basa-basi, Byrne langsung menanyakan keberadaan senjata tersebut.
Tommy kemudian perlahan mengeluarkan selembar kertas yang berisi tempat di mana senjata tersebut berada. Sesuai kesepakatan, McGinty pun menyerahkan sejumlah uang kepada Tommy. McGinty tertawa kecil kemudian menodongkan sebuah pistol sebagai ancaman kepada Tommy. Dari dalam ruangan, Grace yang sudah bersiap sejak tadi bergegas keluar sesuai rencana. Namun sayangnya, kebencian masa lalu menyelimuti dirinya. Secara tidak sadar, dia melepaskan tembakan tepat mengenai McGinty hingga membuatnya mati. Melihat itu, Burn langsung menyerang Tommy hingga membuat pertarungan sengit antara keduanya. Grace berniat membantu, namun tubuhnya terdorong keras oleh mereka berdua hingga membuatnya terjatuh. Begitu pula dengan Tommy. Bayangan masa lalu menyelimuti dirinya kembali, merasa bahwa dirinya berada di medan perang, hingga membuatnya lepas kendali dan menyerang Burn tanpa ampun. Setelah keduanya tumbang, Tommy menghampiri Grace yang menatapnya dengan tatapan terkejut, lalu memeluknya dengan erat. Trauma keduanya kini terbongkar satu sama lain hingga tidak ada lagi rahasia di antara mereka. Namun, suasana itu terhenti ketika Sersan Moss dan anak buahnya datang menghampiri mereka. Menyadari kedatangannya, Tommy sangat marah kepada Moss karena dia tidak masuk sesuai dengan rencana. Keesokan harinya, Campbell dan Grace bertemu di sebuah tempat. Tanpa basa-basi, Grace mengatakan bahwa dia telah mengetahui tempat di mana senjata curian itu berada. Namun Grace mengajukan sebuah perjanjian. Campbell tidak boleh melukai Tommy ketika senjata tersebut telah ditemukan dan harus segera meninggalkan Birmingham. Mendengar itu, Campbell terdiam sejenak. Kemudian akhirnya menyetujui perjanjian tersebut. Setelah sepakat, Grace langsung memberitahu bahwa senjata itu disembunyikan di sebuah makam atas nama Danny. Makam yang digali lebih dalam dari biasanya dan dilapisi dengan timah. Mengetahui itu, Campbell mengatakan bahwa dia akan membongkar makam itu nanti malam. Singkat cerita, malam hari pun telah tiba. Tanpa membuang waktu, Campbell dan anak buahnya sedang menggali pemakaman tersebut. Keluarga Shelby tidak ada yang menyadari hal ini. Eda sibuk mengurus anaknya. Arthur berada di tempat tinju di kediaman ayahnya. Tommy berada di The Garrison, menatap Grace yang sedang bernyanyi dengan penuh kekaguman. Hingga Campbell bisa menjalankan misinya dengan lancar. Hari pun telah berganti pagi. Campbell dan anak buahnya baru saja berhasil mengambil senjata curian tersebut. Tak lama kemudian, Grace menghampiri mereka untuk berpamitan, mengatakan bahwa mulai saat ini dia mengundurkan diri dan misi ini telah selesai. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Setelah Grace berpamitan untuk mengundurkan diri, Campbell mengeluarkan sebuah kotak kecil yang berisi sebuah cincin. Perlahan, pria itu mengutarakan perasaannya kepada Grace yang selama ini dia pendam. Mengetahui itu, Grace spontan membeku. Tidak menyangka bahwa selama ini Campbell mencintainya. Kemudian Grace akhirnya menjawab bahwa dirinya tidak bisa menerima perasaannya. Setelah mengatakan itu, Grace pergi meninggalkan Campbell yang sedang diselimuti amarah. Di sisi lain, Arthur berjalan menghampiri ayahnya di stasiun dengan emosi yang meluap, berniat menuntut penjelasan yang sebenar-benarnya. Sebab tadi malam, Marsden memberitahu sebuah rahasia besar. Ayahnya pun tidak mengelak kebenaran tersebut. Dengan angkuh dia mengatakan bahwa sebenarnya kasino dan hotel Shelby yang dijanjikannya tidak pernah ada. Semuanya hanyalah kebohongan yang dirangkai rapi untuk mengambil uang Arthur. Merasa kesal, Arthur memutuskan untuk kembali saja ke rumahnya dengan perasaan penuh penyesalan. Setibanya di rumah, Arthur langsung disambut dengan dingin oleh Polly. Dia sudah mengetahui bahwa Arthur mengambil sejumlah uang secara diam-diam dan memberikannya kepada ayahnya tanpa sepengetahuan siapapun. Kali ini Arthur benar-benar ketakutan. Rasa bersalah semakin menyelimuti dirinya. Sementara itu, Tommy merasakan firasat buruk yang akan terjadi. Kemudian memutuskan untuk memeriksa keberadaan senjata di pemakaman bersama Finn. Setibanya di sana, Tommy dan Finn sangat terkejut. Makam tersebut berhasil dibongkar. Tommy menyadari bahwa saat ini dirinya benar-benar berada dalam masalah besar. Lalu dia memerintahkan agar Finn pergi dan menjaga dirinya baik-baik karena Tommy akan pergi keluar kota untuk sementara waktu. Di sisi lain, Campbell sedang berkumpul bersama anak buahnya di markas kepolisian. Dengan lantang, Campbell mengumumkan bahwa mereka telah berhasil mengambil kembali senjata milik mereka.
Namun sayangnya mereka belum menghukum pelakunya. Campbell mengatakan bahwa malam ini mereka akan melakukan penggeledahan besar-besaran untuk mencari Tommy. Padahal sebenarnya dia menangkap Tommy bukan karena ingin menghukum atas kesalahannya, melainkan karena Tommy telah mengambil wanita yang dia cintai, yaitu Grace. Singkat cerita, hari pun telah berganti menjadi malam. Campbell dan anak buahnya saat ini sedang melakukan penggeledahan di beberapa tempat. Kemudian akhirnya mereka memasuki The Garrison, markas Peaky Blinders. Tanpa membuang waktu, Campbell bergegas menanyakan keberadaan Tommy kepada Harry. Awalnya, Harry sempat berbohong dan enggan menjawab. Namun para polisi menyekap tubuhnya, bahkan menodongkan pistol tepat di kepalanya. Hingga akhirnya dia memberitahu bahwa sebenarnya Tommy saat ini sedang kabur bersama Grace menuju rumahnya. Mendengar informasi tersebut, Campbell dan anak buahnya langsung meninggalkan pub tersebut dan berniat menuju rumah Grace. Namun, Campbell berubah pikiran. Entah apa yang mempengaruhinya, hingga akhirnya dia memerintahkan agar anak buahnya membatalkan pencarian Tommy Shelby. Di sisi lain, Tommy dan Grace baru saja tiba di rumah Grace, tempat yang belum pernah dimasuki Tommy sebelumnya. Beberapa saat kemudian mereka tertawa kecil, saling menggoda dan menghabiskan waktu bersama tanpa rasa takut. Campbell yang melihat siluet mereka dari jendela langsung terpaku melihat wanita yang dicintainya bersama pria lain. Singkat cerita, hari telah berganti pagi. Arthur yang kini berada di boxing gym merasa benar-benar frustasi. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil sebuah tali yang ada di dekatnya, kemudian mengikatnya pada blok kayu, lalu menggantung dirinya dengan rasa bersalah yang menyelimutinya. Namun sayangnya semua usaha tersebut sia-sia. Tali tersebut tidak mampu menahan tubuhnya hingga membuat tubuhnya terjatuh ke bawah. Singkat cerita, Arthur kini sudah kembali ke rumahnya, duduk di ruang tamu, tenggelam dalam pikiran dan rasa bersalah yang menyelimuti dirinya. Tak lama kemudian, Tommy datang menghampirinya, membuat Arthur semakin ketakutan. Alih-alih marah, Tommy justru mengajaknya berbicara, mencoba menenangkan dan menghiburnya, seolah tidak terjadi apapun sebelumnya. Tommy mengatakan bahwa saat ini mereka sudah aman, polisi tidak akan mengganggu mereka lagi. But the thing is, And find it all in you. Into the sea. Peaky Blinders bersambung. Keesokan harinya, Tommy dengan semangat dan penuh percaya diri membangunkan seluruh anggota Peaky Blinders satu persatu, termasuk saudaranya, mengingatkan mereka bahwa hari ini adalah hari kemenangannya, yaitu mereka akan menyerang Kimber sesuai dengan strategi yang telah mereka susun sejak lama. Kemudian adegan beralih pada Grace. Saat ini ia sedang menyusuri salah satu museum di Birmingham, tempat ia biasanya bertemu dengan atasannya, Campbell. Namun entah mengapa firasat Grace kali ini benar-benar buruk, seolah ada sesuatu yang tidak beres. Tak lama kemudian, Grace melihat Sersan Moss yang berdiri di sudut ruangan dengan wajah tidak bersahabat dan seolah sudah menunggunya sejak tadi. Namun Moss tidak mengatakan apapun, ia hanya menyerahkan selembar surat lalu pergi meninggalkannya. Perilakunya benar-benar aneh dan membuat firasat buruk Grace semakin kuat. Karena penasaran, Grace perlahan membuka surat yang baru saja diberikan oleh Moss. Ternyata surat tersebut berasal dari Campbell yang menyampaikan rasa kekecewaannya, merasa Grace telah mengkhianatinya dengan bersekutu dengan musuh bebuyutannya, yaitu Tommy Shelby. Surat tersebut membuat Grace menangis karena Campbell menyinggung ayah Grace yang telah tiada dan akan turut kecewa atas perilakunya. Sementara itu Tommy bersama beberapa saudaranya berniat mengambil jas mereka di toko langganan keluarga Shelby. Namun Tommy tidak sengaja bertemu dengan Campbell yang kebetulan sedang berada di sana. Pertemuan ini menimbulkan perdebatan sengit antara keduanya, terutama Campbell yang merasa bahwa Tommy telah merebut wanita yang ia cintai, Grace. Untungnya perdebatan tersebut tidak berlangsung lama. Campbell terpaksa menghentikannya karena harus menghadiri pertemuan penting dengan Churchill. Namun sebelum pergi, Campbell mengatakan,
"Hari ini hatimu akan hancur sepertiku," ucapnya dengan penuh misteri dan membuat semua orang bertanya-tanya, termasuk kalian. Beberapa saat kemudian, Campbell kini sedang menemui Kercil di sebuah kereta. Tanpa membuang waktu, Kercil segera membaca laporan mengenai keberhasilan misinya, yaitu menemukan senapan curian. Kercil terlihat sangat puas. Ia menyatakan bahwa Campbell bersama agen mata-matanya, Grace, akan menerima penghargaan atas keberhasilan itu. Kemudian Kercil menanyakan tentang Peaky Blinders, pencuri senapan yang selama ini ia cari dan masih belum tertangkap. Dengan tenang, Campbell menjelaskan bahwa ia tidak akan menangkap mereka. Menurutnya, proses hukum akan membuat berita pencurian ini beredar. Namun bukan berarti Peaky Blinders akan bebas begitu saja. Campbell memberitahu bahwa ia memiliki rencana lain yang jauh lebih efektif dan tidak melibatkan pengadilan. Di sisi lain, Eda dan Polly sedang duduk sambil berbincang santai di ruang tengah rumah mereka. Perlahan, Polly mulai menceritakan tentang kedua anaknya yang selama ini jarang ia bicarakan kepada siapapun, yaitu Sally dan Michelle. Saat keduanya masih balita, Polly melakukan sebuah kesalahan kecil yang berakibat fatal. Ia mencuri barang di sebuah hotel hingga masalah tersebut sampai ke pihak berwenang. Ketika Polly terbukti bersalah, polisi datang dan membawa kedua anaknya entah kemana. Polly menceritakan semuanya dengan suara bergetar penuh pilu. Air matanya jatuh tak tertahan, mengungkapkan luka lama yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Kemudian Polly mulai membahas Tommy. Ia mengatakan bahwa apa yang pernah menimpanya tidak akan terjadi pada Eda karena Tommy selalu menjaga keluarganya dan tidak akan membiarkan siapapun menginjak mereka. Dari perkataan tersebut, Eda perlahan memahami maksud sebenarnya. Polly ingin ia memaafkan Tommy agar hubungan keluarga mereka bisa kembali utuh. Namun, rasa benci masih menyelimuti dirinya, terlebih Freddy yang membusuk di penjara saat ini. Mendengar itu, Polly segera memberitahu bahwa Tommy telah bernegosiasi dengan polisi dan kini Freddy sudah dibebaskan. Di waktu yang bersamaan, seorang petugas kepolisian memasuki sel tempat Freddy ditahan. Kehadirannya membuat Freddy langsung tegang dan ketakutan. Terlebih kemarin Campbell berencana memindahkannya ke Brixton, tempat yang terkenal jauh lebih kejam. Namun ternyata kedatangan petugas tersebut bukan untuk menindaknya lebih lanjut, melainkan untuk membebaskannya. Beberapa saat kemudian, Freddy dan seorang petugas polisi kini sedang berada di sebuah mobil yang entah menuju kemana. Namun tiba-tiba sebuah mobil lain berhenti tepat di depan mereka, menghalangi jalan. Akhirnya mau tak mau polisi itu terpaksa turun dan berjalan menghampiri mobil tersebut untuk memeriksanya. Tak diduga, sosok yang muncul dari balik pintu adalah Danny yang tanpa aba-aba langsung menyerang polisi tersebut. Setelah merasa semua aman, Danny menghampiri Freddy dan membawanya kembali menuju Small Heath. Sementara itu di Small Heath, seluruh anggota Peaky Blinders sudah berkumpul di betting shop, termasuk Eda yang kini telah berdamai dengan Tommy setelah percakapan mendalam bersama Polly. Tanpa membuang waktu, Tommy mulai menjelaskan strategi untuk penyerangan besar yang akan mereka lakukan. Dengan penuh percaya diri, ia menjelaskan langkah-langkahnya, meyakinkan semua orang bahwa keberhasilan sudah berada di depan mata, terlebih karena keluarga Lee kini berpihak pada mereka. Beberapa saat kemudian, seluruh anggota Peaky Blinders telah bersiap. Dengan langkah tegas dan kepala terangkat, mereka berjalan membentuk barisan rapi menuju The Garrison untuk menunggu waktu yang telah ditentukan. Setibanya di sana, The Garrison langsung berubah riuh. Hiruk-pikuk para Peaky Blinders memenuhi setiap sudut ruangan tersebut. Namun di tengah keramaian itu, Grace dan Tommy memilih memisahkan diri. Mereka masuk ke ruangan privat The Garrison. Namun tiba-tiba Grace menangis terseduh-seduh tanpa diketahui sebabnya, membuat Tommy kebingungan melihatnya. Grace hanya mengatakan bahwa ketika Tommy kembali dari perang, dirinya sudah tidak lagi berada di Birmingham. Tommy tidak memahami maksudnya, tetapi ia mencoba menenangkannya, meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Beberapa saat kemudian, Grace akhirnya mengaku bahwa ia telah melakukan sesuatu yang buruk dan membahayakan Tommy. Akan tetapi sebelum sempat bertanya lebih jauh, pintu ruangan itu tiba-tiba terbuka dengan keras. Arthur muncul bersama Jeremiah, salah satu anggota mereka. Keduanya tampak tergesa-gesa dan tegang. Tanpa basa-basi, Jeremiah langsung memberitahu bahwa Kimber dan anak buahnya sedang dalam perjalanan menuju ke sana.
Mendengar kabar tersebut, Tommy sangat terkejut dan panik. Tanpa berpikir panjang, ia bergegas meninggalkan The Garrison dan langsung menuju rumahnya. Sesampainya di sana, Tommy langsung memerintahkan Eda, Polly, dan bayinya untuk mencari tempat persembunyian. Situasi kini berbalik. Kimber dan anak buahnya sedang menuju Small Heath. Polly terkejut mendengar kabar tersebut. Seingatnya Tommy tidak pernah membocorkan rahasia besar itu. Beberapa detik kemudian, Polly menyadari bahwa satu-satunya celah yang membuat Tommy lengah adalah cinta. Kemudian Polly memutuskan untuk menemui Grace dan mengurus semuanya. Tak lama kemudian, Polly kini sudah berada di The Garrison untuk menemui Grace. Grace yang ketakutan dan merasa terancam bergegas mengeluarkan pistol dan menodongkannya sebagai bentuk pertahanan. Namun, berbeda dari dugaan siapapun, Polly tidak datang dengan amarah atau tatapan tajam. Justru sebaliknya, ia terlihat tenang dan penuh kendali, bahkan mengajak Grace duduk seolah ingin berbincang ringan. Awalnya Polly hanya menarik ulur topik seolah tidak memiliki maksud tertentu, mencoba memancing Grace tanpa terlihat memaksa. Grace yang tidak menyadari permainan halus itu mulai terbuka dan akhirnya mengaku bahwa ia mencintai Tommy. Setelah percakapan panjang yang tampak hangat namun penuh jebakan halus, ekspresi Polly perlahan berubah. Nada suaranya yang semula lembut kini mengeras dan penuh ancaman. Polly menegaskan bahwa Grace harus meninggalkan kota ini secepat mungkin atau konsekuensinya akan jauh lebih buruk. Di sisi lain, Moss memasuki ruangan Campbell untuk melaporkan bahwa Peaky Blinders dan Kimber akan melakukan pertarungan besar yang sangat berbahaya. Terlebih ada satu senapan curian yang masih belum mereka temukan. Kemungkinan besar, senapan tersebut akan digunakan dalam peperangan kali ini. Namun mendengar kabar tersebut, Campbell sama sekali tidak terkejut seolah sudah mengetahui bahwa perang itu akan terjadi. Lebih gilanya lagi, ia membiarkan perang itu terjadi bahkan ingin menyaksikannya. Sungguh kejam. Namun kali ini, Moss tidak setuju dan sangat kecewa atas keputusan Campbell. Tetapi ia tidak bisa bertindak apapun saat ini. Sementara itu, Tommy kini sedang berkumpul bersama para pasukannya. Ia menyampaikan bahwa telah terjadi pengkhianatan besar yang membuat keadaan berbalik tanpa aba-aba. Kimber kini sedang menuju Small Heath. Sialnya keluarga Lee telah pergi ke Worcester sesuai rencana awal, sehingga mereka kekurangan jumlah secara drastis, 3-1. Meski begitu, Tommy tetap yakin mereka bisa memenangkan pertempuran. Ia memerintahkan satu persatu agar bersiap dengan senjata masing-masing. Setelah semuanya siap, Tommy berbalik dan pergi untuk menunggu kedatangan Kimber di The Garrison. Tak lama kemudian, Kimber dan anak buahnya telah tiba di sekitar kawasan Small Heath. Ketegangan langsung memenuhi suasana ketika dua kelompok itu saling berhadapan. Tommy dan Kimber sama-sama melangkah dengan tegap, memimpin para anggotanya yang sudah siap dengan senjata. Hold them up in the air so as they can see. All guns and no balls, right? Ketika kedua kelompok berhadapan dengan jarak yang cukup dekat, terjadi perdebatan singkat di antara mereka. Kimber mencemooh Peaky Blinders karena jumlah mereka sedikit, yakin bahwa kemenangan ada di tangannya. Namun Tommy tetap tenang dan percaya diri bahwa dirinya akan memenangkan pertarungan kali ini. Terlebih ketika Danny dan Freddy Dunn muncul membawa senapan curian yang besar dan mengintimidasi. Hal itu langsung membuat ekspresi Kimber berubah, mulai terlihat ragu dan sedikit ketakutan. Namun ketegangan itu mendadak buyar ketika Eda datang dengan pakaian serba hitam mendorong troli bayinya tepat ke tengah dua kelompok. Ia berdiri di sana tanpa gentar, menyatakan bahwa jika mereka ingin berperang silahkan, tetapi ia dan bayinya tidak akan bergerak dari tempat itu. Perkataannya berhasil membuat semua orang terdiam dan pertarungan tertahan seketika. Beberapa saat kemudian, ketegangan yang sempat mereda kembali pecah ketika Kimber tertawa kecil seolah tidak terpengaruh oleh peristiwa yang baru terjadi. Dengan nada meremehkan, ia berkata bahwa hanya dalangnya saja yang harus mati. Tanpa aba-aba, Kimber langsung mengangkat pistol dan menembak tepat mengenai Tommy, membuat semua orang tersentak. Danny yang refleks berusaha melindungi Tommy ikut maju. Namun malang, tubuhnya justru terkena tembakan berikutnya, membuatnya terjatuh keras ke tanah dan tidak sadarkan diri. Meskipun tubuh Tommy terluka parah, amarahnya tetap membara. Dengan tenaga yang tersisa ia mengangkat senjatanya dan menembak Kimber tepat di kepala. Peluru itu menghantam sasaran dengan akurat, membuat Kimber terjatuh ke tanah dalam sekejap.
Setelah itu, Tommy mengatakan bahwa dirinya dan Kimber bertarung 1 lawan 1. Lalu ia memerintahkan agar seluruh anggota Kimber kembali ke rumah masing-masing karena pertarungan telah selesai. Mendengar itu, mereka terdiam sejenak, sedikit kebingungan atas apa yang terjadi. Setelah berpikir, akhirnya mereka memutuskan menyeret Kimber dan kembali ke tempat mereka masing-masing. Kemudian setelah memastikan kelompok musuh pergi, Tommy memerintahkan Squidboat dan Curly untuk mengangkat jasad Danny dan membawanya ke ruang privat The Garrison. Beberapa saat kemudian, Jeremiah dan Arthur kini sedang berusaha mengeluarkan peluru yang menancap di luka Tommy. Setelah itu, seluruh anggota Peaky Blinders kemudian berkumpul di The Garrison untuk mengadakan pesta atas kemenangannya. Kemudian barulah terungkap bahwa sebenarnya Campbell berniat memindahkan Freddy tanpa sepengetahuan siapapun, namun sayangnya ada seseorang yang menggagalkan rencana tersebut. Mendengar kabar itu, Campbell sangat frustasi. Setelah berpikir panjang, akhirnya ia memutuskan untuk menghubungi Churchill guna memberitahukan sebuah rencana baru. Beberapa saat kemudian, Campbell berjalan menghampiri Grace yang sedang menunggu kereta di stasiun. Tanpa aba-aba, Campbell menodongkan pistol kepada Grace. Entah apa yang direncanakannya kali ini. Bahkan saya juga tidak mengerti, guys. Di waktu yang bersamaan, Tommy sedang menuliskan sebuah surat untuk Grace. Ia menulis bahwa dirinya akan melempar koin untuk mengambil keputusan mengenai tawaran kerja sama Grace di London. Lalu, ia akan memberinya kabar 3 hari kemudian. Setelah selesai menulis surat itu, perlahan Tommy melempar sebuah koin. Seperti kebiasaan kaum Gypsy dalam mengambil keputusan. Peaky Blinders Season 1 selesai. Teman-teman sekalian, yuk bantu video ini mencapai 100.000 penonton agar tim ESA bisa melanjutkannya ke Season 2. Caranya gampang, kalian cukup tekan like, tulis pesan di komentar, dan bagikan link video ini ke sosmed kalian. Dengan begitu, Mamang YouTube akan merekomendasikan video ini ke lebih banyak orang. Oke, terima kasih udah nonton sampai habis. Sehat selalu buat teman-teman semua. Saya Sam Sulkohar. Bye-bye.